Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimsum EA akan mempresentasikan Project Charter, RAB, Tools of Quality, lalu perencanaan dan pengelolaan proyek produksi Dimsum EA, struktur, tupoksi, Gantt chart, analisis power interest grid, dan RACI matrix. Sebelumnya, perkenalkan, saya Brindisa Smita, lalu yang kedua Amelia Caroline, yang ketiga Melva Berli, keempat Karina Aulia, kelima Naila Ashila, keenam Salwa Ayu, ketujuh Alia Alifa, delapan Arnes Hasan Salsanya, kesembilan Citaning Anggun, 10 Sahrul Ramadhani, 11 Nashwa Intan, dan 12 Dava Zafir Daneswara. Dimulai dari Project Charter Dimsum EA, deskripsinya, Dimsum EA merupakan inisiatif usaha kuliner modern yang bertujuan untuk menghadirkan pengalaman menikmati dimsum otentik dengan harga terjangkau, namun tetap berkualitas premium bagi masyarakat luas. Proyek ini mengusung konsep fast casual food yang memadukan cita rasa dimsum khas oriental dengan pelayanan cepat dan kemasan praktis. Setiap produk dimsum EA dibuat dari bahan berkualitas tinggi, diolah secara higienis, serta dikemas dengan menarik agar tetap segar dan menggugah selera. Outlet Dimsum EA dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga cocok bagi semua kalangan mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga yang ingin menikmati hidangan ringan di sela aktivitas. Selain penjualan langsung dari gerai, proyek ini juga memanfaatkan platform digital dan layanan pesan antar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat. Proyek ini dilaksanakan untuk menjawab peluang pasar yang terus berkembang di sektor kuliner Purwokerto. Kota ini memiliki populasi mahasiswa dan anak muda yang besar, dengan tren konsumsi makanan cepat saji serta kuliner unik yang semakin meningkat. Di sisi lain, masih sedikit kompetitor yang menawarkan dimsum dengan kualitas tinggi dan konsep modern seperti Dimsum EA. Sehingga proyek ini memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor sekaligus membangun brand awareness yang kuat di wilayah tersebut. Melalui pelaksanaannya, proyek ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat bagi pelanggan. Dimsum EA menjadi pilihan baru untuk menikmati makanan ringan yang lezat dan terjangkau. Lalu bagi tim pengelola, proyek ini menjadi sarana pengembangan kemampuan dalam mengelola keuangan, produksi, dan strategi promosi. Selain itu, kehadiran usaha ini juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai langkah inovatif, Dimsum EA mengintegrasikan sistem pemesanan digital melalui QR Code atau serta mengoptimalkan layanan take away dan delivery dengan pengawasan khusus yang mampu menjaga suhu dan kualitas rasa produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya, tujuan proyek akan dibacakan oleh Ale. Selanjutnya yang kedua ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk memastikan Dimsum EA dikenal oleh target pasar di area Purwokerto sebagai outlet pusat berbagai jenis dimsum, serta memperkenalkan variasi dimsum dan dimsum cake, serta keunggulan rasa dimsum yang Dimsum EA tawarkan. Berikut tujuan dari proyek ini. Yang pertama yaitu membangun basis pelanggan, yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan awal untuk menjadi pelanggan setia yang akan kembali berkunjung atau repeat order. Yang kedua, memastikan semua sistem operasional, mulai dari dapur, pelayanan, hingga kasir, berjalan dengan lancar dan efisien sejak hari pertama. Kemudian ada memastikan setiap produk dimsum yang disajikan konsisten dalam kualitas rasa, tampilan, dan kebersihan. Tujuan-tujuan ini dirumuskan menggunakan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang pertama ada spesifik, yaitu membuka outlet baru Dimsum EA di lokasi strategis, misalnya area kampus atau pusat kuliner, untuk meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk ke segmen pasar baru. Yang kedua ada measurable atau terukur, yaitu meningkatkan penjualan sebesar 25%, menarik 200 pelanggan per minggu, dan mendapatkan liputan dari minimal 3 food influencer lokal. Selanjutnya ada achievable atau dapat dicapai. Target ini realistis dicapai melalui strategi promosi digital,
soft opening dengan promo menarik, dan kolaborasi dengan influencer kuliner setempat dalam kurun 6 bulan. Kemudian ada relevan. Proyek ini relevan dengan tujuan bisnis Dimsum EA untuk memperluas pasar, memperkuat merek di kalangan anak muda, dan meningkatkan profitabilitas melalui pembukaan cabang baru. Kemudian yang terakhir ada time bound atau berjangka waktu. Seluruh rangkaian proyek, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga grand opening outlet akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Ketiga ada timeline. Satu yaitu pelaksanaan si di dalam waktu yaitu kelayakan si finalisasi negara dan demografi pelanggan ke akuisisi digital verifikasi akun merchant pada platform food, Grab, dan subsidiasi dan term and condition. Ketiga desain analisasi interior layout dan brand. Dan di sini operasional serta sertifikat halal dan pangan diperlukan. Fase itu konstruksi dan integrasi sistem 3 minggu. Konstruksi itu renovasi lokasi, instalasi air, sistem kasih dapur. Kedua, pengadaan integrasi teknologi, pembelian dapur dan perabot. Sistem point of yang terintegrasi platform pengantar hukum pembayaran yaitu ada pemasangan atau post QRIS di area yang mudah diakses. Ketiga yaitu menu dan operasional digital, finalisasi pemasok bahan baku dan uji coba menu. Kedua, pemotretan menu profesional untuk keperluan katalog di platform online. Input dan upload menu ke dalam sistem akun merchant di semua platform pesan antar. Fase ketiga, persiapan operasional dan pelatihan dalam jangka waktu 2 minggu. Satu yaitu rekrutmen dan pelatihan SDM, menyelesaikan perekrutan semua staf koki, pelayan maupun kasir. Pelatihan intensif meliputi SOP operasional dapur dan pelayanan, cara mengkonfirmasi dan menangani orderan dari tablet platform pesan antar, prosedur pembayaran menggunakan QRIS dan troubleshooting sederhana. Kedua, uji coba sistem internal, melakukan dry run untuk memastikan alur order dari platform masuk ke dapur dan sistem POS berjalan lancar, serta pembayaran QRIS berfungsi dengan baik. Strategi promosi awal, membuat dan menjadwalkan konten teaser di media sosial, serta menyiapkan strategi promosi launch diskon bundling di platform pesan antar. Fase keempat yaitu peluncuran dan evaluasi dalam waktu 2 minggu. Pertama itu soft launching di minggu ke-13. Membuka operasional terbatas untuk umum, fokus pada menguji kelancaran integrasi sistem, order online, lalu ke dapur, lanjutnya ke pengantaran. Memastikan staf terbiasa dengan alur kerja digital. Terakhir ada mengumpulkan feedback langsung dari pelanggan pertama. Kedua, grand opening di minggu ke-14. Peluncuran resmi ke publik. Menjalankan strategi promosi launch di semua platform pesan antar. Contoh, gratis ongkir dan diskon 50% setiap pembelian. Ketiga ada melibatkan micro influencer untuk meningkatkan brand awareness. Terakhir yaitu evaluasi awal dan optimasi. Menganalisis data penjualan dari dashboard platform, memantau rating dan ulasan online, serta melakukan penyesuaian kecil pada menu atau SOP berdasarkan feedback. Oke, selanjutnya ada output. Output dari proyek Dimsum EA Online Ordering System ini secara garis besar adalah untuk menghadirkan inovasi digital dalam layanan pemesanan makanan
khususnya dimsum agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan membantu pelaku usaha kuliner dalam mengelola bisnis secara efisien. Berikut adalah rincian output dari proyek ini. 1. Desain konsep dan layout outlet. Dokumen ini menampilkan rencana lengkap tata letak outlet sampai mulai dari posisi dapur, area makan, hingga kasir, sampai untuk menciptakan alur kerja yang efisien. Desain interior dan eksterior dikembangkan dengan gaya minimalis modern yang tetap menonjolkan identitas merek Dimsum Air serta dihadirkan suasana yang estetik dan instagramable. 2. Pemilihan lokasi, strategi, dan legalitas usaha. Laporan ini berisi hasil analisis lokal potensial, cakup aksesibilitas, potensi pasar, serta perencanaan sewa atau pembelian tempat. Dilengkapi pula dengan dokumen legalitas seperti izin operasional dan sertifikat keamanan pangan untuk memastikan bisnis berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. 3. Ada rekrutmen dan pelatihan SDM. Proses rekrutmen menghasilkan minimal 4 staf pilih dengan profil kandidat dan hasilkan seleksi yang transparan. Seluruh tim mengikuti program pelatihan standar yang meliputi layanan pelanggan, bersihan, serta pengenalan produk agar siap menjalankan operasional outlet secara profesional. Selanjutnya, keberadaan di platform pesan antar dan penerapan QRIS sebagai bagian standar mengikuti pelanggan kemudian serta yang berdasarkan di platform antar solusi dimsum online yang kuat dan luas jangkauannya. Dimsum Air telah dihadirkan pada platform antar termuka seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, untuk transaksi yang lancar di outlet maupun secara digital, sistem pembayaran QRIS telah diadopsi memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran dengan mudah, cepat, dan aman menggunakan berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking. Selanjutnya, uji coba opsional atau operational testing dilaksanakan dengan melibatkan minimal 5 pengguna awal yang terdiri dari pelanggan dan pemilik usaha. Uji coba ini bertujuan untuk menilai kelancaran opsional mulai dari pemesanan via platform online, proses di dapur, hingga pengantaran dan pembayaran menggunakan QRIS. Selanjutnya, optimisasi efisien opsional integritas dengan platform antar dan sistem pembayaran. QRIS mempermudah pencatatan pesanan, pengelola stok bahan baku, dan rekonsiliasi transaksi penjualan secara otomatis. Hal ini membuat proses opsional menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dibanding metode manual sebelumnya. Selanjutnya ada fitur promosi dan program loyalitas digital. Melalui platform pesan antar, Dimsum Air dapat memanfaatkan fitur promosi interaktif, katalog, menu bergambar, dan rekomendasi paket temat yang disediakan oleh platform tersebut. Sistem poin dan reward juga dapat diintegrasi untuk meningkatkan literasi pelanggan dan memperkuat loyalitas pengguna. Selanjutnya, meningkat brand awareness dan digital presence. Keberadaan di berbagai platform food delivery secara otomatis memperkuat digital presence merek integrasi, dan ini dilengkapi dengan strategi media sosial, QR code untuk pembayaran di outlet, dan sistem notifikasi untuk menjaga interaksi dengan pelanggan sehingga merek lebih menonjol dan mudah diakses. Selanjutnya ada sistem analitik dan laporan outlet otomatis. Masing-masing platform pesan antar menyediakan dashboard analitik untuk merchant, dan dari platform ini kombinat dengan laporan transaksi QRIS dikumpulkan untuk dianalisis guna memahami platform penjualan dan menu favorit dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision marketing. 10 atau terakhir, peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience. Pelanggan dapat menikmati proses pemesanan yang lebih cepat,
praktis dan modern melalui platform pesan antar yang sudah familiar. Pembayaran menjadi sangat mudah dengan QRIS, baik untuk pesanan online maupun di outlet, sehingga pengalaman pelanggan secara keseluruhan menjadi lebih baik tanpa perlu pesan antar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Gantt chart. Oke, pada aktivitas pertama, ada studi kelayakan dan analisis lokasi dengan durasi 5 hari. Dimulai pada tanggal 1 November 2025 dan berakhir pada tanggal 5 November 2025. Aktivitas kedua, terdapat akuisisi digital dengan durasi 5 hari. Dimulai pada tanggal 5 November 2025 hingga berakhir pada tanggal 10 November 2025. Selanjutnya, aktivitas desain dilakukan dengan durasi 4 hari, dimulai pada tanggal 10 November 2025 dan berakhir pada tanggal 14 November 2025. Selanjutnya, pengadaan alat dapur dan perabot outlet dengan durasi 2 hari, dimulai pada tanggal 14 November 2025 hingga berakhir pada tanggal 16 November 2025. Selanjutnya, aktivitas pembuatan produk atau uji coba produksi dengan durasi 2 hari, dimulai pada tanggal sama pada tanggal 14 November 2025 hingga berakhir pada tanggal 16 November 2025. Pembuatan dan integrasi QRIS dilakukan dengan durasi 2 hari, dimulai pada tanggal 14 November 2025 dan berakhir pada tanggal 16 November 2025. Jadi pada aktivitas pengadaan alat dapur dan perabotan outlet, pembuatan produk, pembuatan dan integrasi QRIS secara bersamaan. Selanjutnya ada aktivitas pelatihan tim dengan di 2 hari, dimulai pada tanggal 16 November 2025 hingga 18 November 2025. Uji coba QRIS dengan durasi 1 hari, dimulai pada tanggal 18 November hingga 19 November 2025. Pemotretan menu dilakukan dengan durasi 1 hari, dimulai pada tanggal 19 November 2025 hingga 20 November 2025. Uji coba operasional terbatas dilakukan dengan durasi 1 hari, dimulai pada tanggal 20 November hingga 21 November 2025. Selanjutnya, promosi dan kolaborasi tim dilakukan dengan durasi 1 minggu atau 7 hari, dimulai pada tanggal 20 November 2025 hingga 28 November 2025. Selanjutnya, aktivitas acara soft launching dan grand opening dengan durasi 1 hari, dimulai pada tanggal 29 November 2025 hingga 29 November 2025. Aktivitas terakhir, evaluasi dengan durasi 2 hari, dilakukan pada tanggal 30 November 2025 hingga 1 Desember 2025. Selanjutnya yaitu RAB dan 2 Tool of Quality Dimsum EA yang akan dibacakan oleh Melva. Oke, pada anggaran Dimsum EA, di sini menghasilkan biaya praoperasional pada komponen booking lokasi atau stand dengan rincian lokasi dan riset pasar, menghasilkan estimasi biaya 100.000. Selanjutnya ada branding dan desain dengan rincian desain logo, kemasan, menu, dan spanduk dengan estimasi biaya 100.000. Kemudian peralatan dan perlengkapan terdiri dari rincian kompor, steamer, freezer, meja, kursi dengan tidak menghasilkan estimasi biaya sama sekali. Kemudian sistem kris dan teknologi dengan rincian integrasi pembayaran digital. Untuk estimasi biaya ini gratis atau tidak dipungut biaya. Setelah itu ada promosi awal dengan rincian konten digital voucher, estimasi biaya 50.000. Kemudian yang terakhir ada cadangan atau dengan rincian biaya tak terduga dengan estimasi biaya 100.000. Kemudian untuk total praoperasional dari Dimsum EA dengan subtotal 350.000. Setelah itu ada biaya variabel atau biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk dimsum mentai dengan beberapa komponen. Yang pertama ada ayam filet. Untuk volumenya
5 gram dengan 5 kilogram dengan biaya satuan sebanyak 56.000 dengan subtotal 280.000. Setelah itu ada kulit dimsum atau pangsit sebanyak 8 dengan biaya satuan 8.000 dengan subtotal 64.000. Setelah itu ada wortel, wortel di 600 gram dengan biaya keseluruhan 10.000. Setelah itu tepung tapioka dengan biaya 512 gram dengan biaya subtotal 10.500. Kemudian putih telur dengan 560 gram dengan subtotal 29.000. Bumbu garam 1 set dengan biaya subtotal 3.000, bumbu merica dengan 10 set subtotal 3.000, minyak wijen 1 set dengan subtotal 22.000, saus tiram dengan 1 set dengan subtotal 23.500, kaldu jamur 1 set dengan subtotal 10.000, mayones 1 kilogram dengan subtotal 40.000, nori flakes 50 gram dengan subtotal 21.000, keju slice 100 gram dengan subtotal 13.000, bawang putih 160 gram dengan subtotal 8.000, daun bawang dengan 75 gram dengan subtotal 2.000, kemudian ada saus mentai terdiri dari mayo atau biko bumbu dengan 2 kilogram dengan biaya satuan 132.000, kemudian subtotal 264.000. Yang terakhir terdiri dari packaging dengan 300 pieces dengan biaya satuan 500, kemudian total 150. Kemudian untuk total biaya variabel dari dimsum EA adalah 953.000. Kemudian untuk total anggaran proyek di sini dengan jeda operasional subtotal 350.000, untuk hakunya 953.000, dan total keseluruhan dari anggaran dimsum EA adalah 1.303.000. Kemudian untuk terdapat perbedaan dari RAP perencanaan yang tadinya pada perencanaan tersebut adalah 1.303.000, namun untuk realisasi anggaran pada kegiatan tenan di DigiFest itu sebesar 1.138.200. Terjadi karena RAB awal disusun dengan estimasi konservatif, yaitu dengan menggunakan estimasi cadangan biaya. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian harga dan kebutuhan operasional. Dan dari sini, dari kami mampu melakukan pengendalian biaya dengan efektif, meliputi pemilihan supplier dengan harga yang lebih efisien, dan optimalisasi pembelian sesuai kebutuhan aktual. Di sini kami sudah menganggarkan biaya cadangan terlebih dahulu. Dengan demikian, selisih anggaran tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan yang efisiensi. Bukan berarti ketidaktepatan dalam perencanaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin dari tools, dari Fishbone akan dibacakan oleh Naila. Siswon yang bagian kaos itu ada man itu kurang pengalaman dalam pelayanan cepat, tim operasional kurang terlatih, dan kurangnya koordinasi antar tim digital dan tim dapur. Selanjutnya ada metode uji coba sistem kris dan pemesanan belum menyeluruh. 2, ada SOP pelayanan dan kebersihan belum optimal. Ketiga, strategi promosi belum berintegrasi antara media online dan offline. Terus ada mesin, masalah jaringan internet saat transaksi digital. Yang kedua, sistem kris mengalami gangguan teknis. Yang ketiga, dashboard analitik belum menampilkan data real time. Selanjutnya ada money. Yang pertama, anggaran promosi digital terbatas. Yang kedua, pengeluaran tak saat grand opening. Yang ketiga, dana cadangan tidak cukup untuk revisi sistem. Selanjutnya ada material. Itu yang pertama, stok bahan makanan tidak stabil saat permintaan tinggi. Yang kedua, keterlambatan pengiriman supplier. Yang ketiga, kualitas bahan baku kurang. Selanjutnya ada yang pertama, konten promosi kurang menarik bagi target mahasiswa. Yang kedua, media promosi fisik seperti banner dan poster belum tersebar luas. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer lokal masih terbatas. Lalu ada efek, yaitu keberhasilan peluncuran outlet dimsum EA di Purwokerto dengan target 100 pelanggan pertama tercapai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tools 6. Pertama, di sini ada kegiatan studi kelayakan dan analisis lokal. Di sini kita mengecek apakah tempat usahanya itu cocok atau tidak. Dan di sini kita jumlahnya sudah dikerjakan 5 kali. Kita benar-benar memastikan
untuk tepatnya. Lalu yang kedua ada aktivitas akuisisi digital, di mana kita membuat akun media sosial dan promosi online yang sudah dilakukan 5 kali juga. Lalu di sini ada desain, kita membuat desain logo, desain menu, dan desain tampilan. Sudah dikerjakan 2 kali juga. Lalu ada pengadaan alat dapur dan perabot outlet. Lalu ada pembuatan produk, uji coba produksi, ada pembuatan dan integrasi QRIS, pelatihan tim, uji coba QRIS, pemotretan menu, uji coba operasional terbatas, promosi dan kolaborasi tim, acara soft launching dan grand opening, lalu evaluasi saat itu progres kita belum terselesaikan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya saya akan serahkan ke Kak Karin, silakan. Selanjutnya ada tugas keempat yaitu perencanaan dan pengelolaan proyek produksi DIMSA MEA. Di sini ada lembar kontribusi, Bening Dwi Sasmita mengkoordinir tim DIMSA MEA, mengurus pendaftaran tenan seperti administrasi, berkas pembayaran, lalu koordinasi dengan panitia event, buat RAB, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan DIMSA MEA. Amelia Caroline mengajak kolaborasi dengan pihak lain, mengatur sistem PO agar stok tidak habis saat event tenan, membuat konten media sosial. Naila Sila merancang resep tetap cari yang dimsum, melakukan uji coba rasa untuk dimsum. Lalu ada Alia Alifa menyusun rekap penjualan tenan, membuat laporan keuntungan, menjaga target keuntungan tetap positif. Citaning Anggun mengurus strategi promosi dan informasi dimsum EA, membuat konten media sosial. Terus ada Melva Berli merencanakan RAB dan mengendalikan keuangan pada tenan, membuat HPP, mengatur kas, mencatat penjualan real time. Ada Karina Aulia membuat logo Dimsum EA, mendesain standing banner untuk tenan, membuat postingan pada Instagram Dimsum EA, melakukan live di perpenjualan, dan membuat desain poster open PO dan order real time. Terus ada Salwa Ayu menentukan supplier daging ayam dan kulit dimsum, serta sayuran dengan harga terjangkau namun kualitas baik, dan membuat dimsum. Selanjutnya ada Arnesa Salsanya, yaitu mengolah operasional tenan, menyusun jadwal tim, membuat SOP tenan, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada Dava Zafir Suara, itu membuat dimsum, mengawasi proses pengukusan saat hari H event, agar rasanya dan teksturnya itu tetap konsisten sepanjang harinya. Selanjutnya ada Nashwa, ini kontribusinya membuat mengatur jadwal dan jumlah pembelian sesuai stok bazar tenan, serta menjaga stok agar tidak kekurangan. Terakhir ada Sahrul Ramadhani, kontribusinya membeli bahan baku dan perlengkapan sebelum event dan saat event. Selanjutnya ada struktur organisasi Dimsum EA. Yang pertama ada owner, yaitu Bening Dwi Sasmita. Ada project manager, yaitu Arnesa Salsanya. Ada marketing dan distribusi, ada Karina Aulia Putri, Citaning Anggun Pertiwi, dan Amelia Caroline. Selanjutnya di bagian keuangan ada Melva Berli Elzarianti dan Alia Alifa Hana Putri. Selanjutnya di produksi dan pembelian bahan baku ada Salwa Ayu Alifa, Naila Ashila, Dava Zafir Suara, Nashwa Intan Putri, dan Sahrul Ramadhani. Selanjutnya ada tupoksi tiap jabatan atau tugas pokok dan fungsi. Yang pertama ada owner, itu sebagai owner yang bertanggung jawab atas seluruh konsep dan arah bisnis dimsum yang dijual langsung di stand bazar kampus serta event-event UMKM. Menentukan nama brand, desain logo, dan kemasan, pemilihan varian rasa utama, strategi harga terjangkau untuk mahasiswa, serta merancang target penjualan awal sekitar 100-200 porsi per hari saat bazar. Juga mengurus perizinan sementara bazar, koordinasi dengan panitia event, dan menjadi pengambil keputusan akhir untuk semua hal strategis. Yang kedua ada project manager, bertugas mengelola seluruh operasional lapangan di stand bazar, mulai dari penyusunan jadwal tim, pagi dan siang, pengaturan alur produksi real time, tata letak booth agar antrian cepat, hingga manajemen stok bahan baku harian. Akan membuat SOP pembukaan sampai tutup stand. Selanjutnya ada checklist kebersihan serta sistem rotasi karyawan agar pelayanan tetap cepat meski ramai, dengan target waktu tunggu pelanggan maksimal 4 menit per porsi. Yang ketiga ada divisi produksi dan pembelian bahan baku, bertugas merancang resep tetap varian dimsum, melakukan uji rasa, menentukan supplier daging ayam, kulit dimsum, dan sayuran dengan harga terbaik namun kualitas terjaga. Mengatur jadwal dan jumlah pembelian harian atau mingguan serta sesuai kalender bazar, menjaga stok tidak berlebih atau mencegah basi, serta mengawasi proses pengukusan di lokasi agar rasa dan tekstur selalu konsisten sepanjang hari operasional.
Yang keempat ada divisi keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian keuangan harian Dimsum EA di setiap event bazar, membuat harga pokok penjualan HPP tiap varian, mengatur kas kecil dan laci uang, mencatat penjualan real time, serta menyusun rekap harian dan laporan keuntungan setelah bazar selesai. Target menjaga gross margin 50-60% serta cash flow selalu positif di setiap event. Yang kelima ada marketing dan distribusi, mengurus seluruh strategi promosi dan penyaluran informasi di Dimsum EA, membuat konten media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, broadcast, desain poster dan standing banner menarik, mengajak kolaborasi dengan komunitas kampus, serta mengatur sistem pre-order agar stok tidak kehabisan saat puncak bazar, juga bertanggung jawab mencari dan mendaftarkan Dimsum EA ke event bazar kampus dan UMKM. Oke, selanjutnya ada Gantt chart Dimsum EA. Yang pertama, kita melakukan studi kelayakan dan analisis lokasi dalam durasi 5 hari. Kita memulai di tanggal 1 November dan berakhir di tanggal 5. Lalu yang kedua ada akuisisi digital, di mana kita juga melakukan 5 hari, dimulai pada tanggal 5 November dan berakhir pada tanggal 10 November. Lalu untuk desain kita juga 4 hari, dimulai pada tanggal 10 November dan terakhir di tanggal 14 November. Lalu untuk pengadaan alat dapur dan perabot outlet, kita melakukannya dalam 2 hari, dimulai pada tanggal 14 November dan berakhir tanggal 16 November. Lalu untuk pembuatan produk, uji coba produksi, kita juga melakukan dalam 2 hari, dimulai pada tanggal 14 November dan berakhir tanggal 16 November. Lalu untuk pembuatan dan integrasi QRIS, kita juga melakukan dalam 2 hari, di hari yang sama pada tanggal 14 November dan berakhir di tanggal 16 November. Lalu untuk pelatihan tim, kita juga dilakukan dalam 2 hari, dimulai pada tanggal 16 November dan berakhir tanggal 18 November. Untuk uji coba QRIS, kita melakukannya dalam 1 hari, di tanggal 18 November dan berakhir di tanggal 19 November. Lalu untuk pemotretan menu, kita melakukannya juga dalam 1 hari, dimulai di tanggal 19 November dan berakhir pada tanggal 20 November. Lalu untuk uji coba operasional terbatas juga dilakukan dalam 1 hari, di mana kita memulai pada tanggal 20 November dan berakhir dalam tanggal 21 November. Lalu untuk promosi dan kolaborasi tim, kita melakukannya dalam waktu 1 minggu, di mana kita memulai pada tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 28 November. Lalu untuk acara soft launching dan grand opening, kita melakukannya dalam 1 hari, di tanggal 29 November dan berakhir di tanggal 29 November juga. Untuk evaluasi juga kita melakukannya dalam 2 hari, di tanggal 30 November dan berakhir di tanggal berakhir di tanggal 1 Desember. Oke, selanjutnya analisa power interest grid dan RACI matrix yang akan dibacakan oleh Najwa. Yang selanjutnya di sini ada analisis power interest grid dan RACI matrix. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. 1, dari owner sendiri, Bening Dwi Sasmita, itu peran atau keterlibatannya ada pengambilan keputusan utama, penanggung jawab, akhir. Yang kedua ada di project manager, Arnes Hanasalsanya, peran atau keterlibatannya itu mengelola operasional harian, jadwal tim, dan SOP. Yang ketiga, tim produksi ada Salwa, Naila, Dava, Nashwa, dan Sahrul. Peran atau keterlibatannya membuat dimsum, uji rasa, belanja bahan baku. Yang keempat, ada tim keuangan, ada Melva dan Alia. Peran atau keterlibatannya itu ada di RAB, HPP, laporan keuangan, dan kas. Yang kelima, tim marketing, ada Karina, Citaning Anggun, dan Amelia. Peran atau keterlibatannya promosi, media sosial, desain, dan kolaborasi. Yang keenam, pelanggan atau konsumen. Peran atau keterlibatannya itu ada pengguna akhir produk. Yang ketujuh ada supplier bahan baku. Perannya penyedia bahan baku yaitu ayam, kulit dimsum, sayuran, dan lain-lain. Yang terakhir ada di panitia event atau kampus. Peran atau keterlibatan itu ada di penyedia lokasi bazar dan perizinan. Yang selanjutnya di interest berdasarkan 3 tekan terhadap proyek. Di sini ada kuadran, high power, high interest, stakeholder, ada
project manager team, manajer keuangan. Strateginya ada di manage closely, yaitu libatkan dalam rapat rutin, pengambilan keputusan, laporan harian. Yang kedua, di kuadran high power dan low interest, stakeholdernya ada di panitia event dan supplier utama. Ini ada di keep satisfied, pastikan kepuasan melalui komunikasi formal, jadwalan, pembayaran, dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada di low power interest. Stakeholdernya ada di tim produksi, tim marketing, dan pelanggan. Strateginya ada di keep informed, yaitu update via grup WhatsApp dan media sosial. Dan selanjutnya ada RACI Matrix. Berikut adalah matriks RACI untuk tugas-tugas utama dalam proyek Dimsum EAK. Yang pertama ada tugas atau aktivitas, itu ada perencanaan menu dan uji rasa dari owner A, project manager R, tim produksi C, tim keuangan I, tim marketing I, suppliernya ada di C, dan yang terakhir pelanggan ada I. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Untuk dari owner A, project manager R, tim produksi C, tim keuangan I, supplier R. Yang ketiga ada di produksi dimsum harian. Dari project manager A, tim produksi R. Yang keempat, promosi dan medial owner A, project manager C, tim produksi I, tim keuangan I, tim marketing R, dan pelanggan I. Selanjutnya ada di pengelolaan keuangan dan laporan. Owner A, project manager I, lalu tim keuangan R, dan tim marketing I. Yang terakhir ada di pelayanan di project manager R, tim produksi C, tim marketing C, dan pelanggan I. Selanjutnya ada C dan listen learned. Dari owner ada R, project manager A, produksi C, tim keuangan C, marketing C, dan yang terakhir pelanggan I. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi Project Charter, RAB, Tools of Quality, pengelolaan, dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.